yang artikan. Nah, lalu oleh Pak R diterjemahkan, lalu ditafsirkan sekalian. Jadi malam itu hanya ngaji tafsir surah Yasin. Nah ini Yasin model baru. Nah setelah pulang, sebelum pulang Pak Kiai ini ngomong, alhamdulillah ini Pak Guru sudah ajar kita baca Yasin model baru. Oleh karena itu besok malam Jumat kami persilakan Pak Guru untuk memimpin Yasinan lagi dengan Yasin model baru. Nah terus Pak R biasa, jangan kalau sekarang sudah Yasin model baru, besok Yasin kembali kepada Yasin model lama dipimpin langsung oleh Pak Kiai ini. Nah, sudah selesai kan, udah makan ini, nah, kan biasa Pak kan, habis jalan makan, pulang. Nah, ketika pas malam Jumat itu, Pak Kiai ini langsung nyamperin ke Pak R, datang langsung di situ, Pak Guru, nanti Pak Guru saja yang mimpin Yasinan, jangan Yasin model lama, Yasin model baru saja. Nah, terus akhirnya setiap malam Jumat Pak R ini mimpin Yasinan, Yasin model baru, yaitu tafsir surat Yasin. Setiap malam Jumat 5 ayat. Selesai sholat Yasin, berdiri ranting Muhammadiyah di sana. Nah, di situ Pak cara dakwahnya. Jadi itu yang saya ikutin ya, membuat ini. Jadi kalau kita saling ini, tidak saling mencaci, tidak saling menolak. Karena mencaci itu adalah bisa merusak tali persaudaraan kita. Nah, terus yang ketiga, panggil memanggil dengan gelar-gelar yang tidak disukai. Nah, gelar tidak sukai. Sudah tahu orangnya pincang, dipanggil si pincang. Nah, itu kan seringkali kita nggak ini kan. Ya, itu tidak dibenarkan. Saling memberi gelar-gelar yang tidak baik. Terus yang keempat, buruk sangka. Ini yang juga penyakit yang bisa merusak tali persaudaraan. Maka hati kita harus kita bersihkan dari sikap buruk sangka. Ya, buruk sangka terhadap kepada siapa saja. Nah, tidak sedikit loh, antar suami istri ini juga ada sering buruk sangka. Apalagi dengan zaman WA ini. Ada yang iseng karena temennya WA, sayang nanti kita ketemu di sini. Kebetulan dibaca istrinya, wah ini langsung muncul bersangka, ini sayang-sayang sama siapa ini? Padahal itu temennya sama laki-lakinya. Nah, janjian temu di sini. Nah, maka itu harus diklarifikasi tadi tabayun. Jangan buruk sangka, karena buruk sangka ini bisa merusak tali persaudaraan. Nah, yang kelima dari ayat ini bisa simpulkan, mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, mencari-cari kesalahan. Ini kan bisa merusak tali persaudaraan luar biasa, Pak. Kesalahan dicari aja. Nah, coba kita sedikit kan yang mencari-cari kesalahan sesama umat Islam. Ya. Contohnya Habib Rizik. Nah, itu sudah cari saja, sudah bebas dari yang satu, cari yang satu lagi, cari-cari kesalahan. Ini bisa merusak persaudaraan umat Islam. Sudah merusak persaudaraan sesama kita. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, kalau istri mencari-cari saja kesalahan suami, begitu pula sebaliknya, ya ini nggak akan rukun rumah tangga. Ya, nggak akan rukun. Maka kita harus jauhkan. Dan yang keenam, bergunjing. Bergunjing. Nah, sekarang di dunia modern ini gunjingnya nggak ngerombol lagi, Bu. Lewat WA saling bergunjing, ini juga bahaya. Jadi bergunjing di WA, ngomongin saudaranya lewat WA. Nah, ini penyakit ini juga sudah banyak, tidak sedikit penyakit di kita di Muhammadiyah Asia ini bergunjing. Nah, maka ini harus kita jauhi, walaupun bergunjingnya lewat WA tadi, ya sama saja. Ya. Itu kan tangan kita ini mewakili mulut
dan hati kita. Yang apa yang kita tulis ini kan, yang makalin. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kita terjauh dari 6 sifat tadi ya, yang dapat merusak tali persaudaraan sama kita. Mudah-mudahan kita dapat menjaga itu, maka kita fokuskanlah diri kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela tadi, yang dapat merusak dari segala tali persaudaraan kita, sehingga persaudaraan kita sesama umat Islam ya kedepannya lagi lebih erat dan lebih salut. Dan mudah-mudahan kita semuanya dapat selalu menjaga diri dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela tersebut, dan kita juga saling mempererat silaturahim ya, meskipun melalui online atau ya walaupun sebulan sekali, insya Allah dengan selalu bersilaturahim ini, insya Allah jalinan persaudaraan kita akan tetap kokoh dan eksis. Ini saja barangkali Ibu Bapak yang saya muliakan, yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mungkin kalau mau dilanjutkan tanya jawab, kami persilakan. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathu qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu kalau mungkin ada yang dipertajam atau ya mumpung ketemu atau yang ditanyakan, ya silakan apa saja, masih ada waktu. Bapak. Irfani, Pak. Ya, kalau burhani itu adalah pemahaman secara teks, jadi kita dalam bidang akidah, ibadah itu tidak boleh keluar dari teks Al-Quran. Jadi secara tekstual, bayani dengan membayan secara kontekstual, dan irfani itu dengan perenungan pikiran dan hati. Irfani, jadi dengan hati. Jadi melihat konteksnya itu dengan hati. Ya, contohnya saja ya ketika kita memahami zakatul fitr, ya salah satunya itu kan Pak. Zakat fitrah itu secara tekstual. Kita harus merujuknya teksnya apa? Secara tekstual adalah bayar zakat fitri itu dengan apa Pak? Kurma gandum. Ya. Nah, itu kurma gandum. Secara tekstual. Ya, demikian. Tetapi kalau di Indonesia ini bayar zakat fitrahnya pakai kurma dan gandum atau gandum, ya, bukan dan ya, atau gandum. Berapa banyak? Mungkin tidak semua kita bisa melakukan kewajiban zakat fitrah. Ya, kurma saja sekarang 1 kilo berapa Pak? Paling murah 25.000. Nah, satu mut ini, Nah kalau ini 2,5 kilogram, anaknya 5, satu orang 2,5 kilogram. Katakanlah kalau kali 20.000 berapa Pak? Nah, kan mungkin tidak semua bisa. Nyari kurmanya juga tidak mudah. Nah, maka di situ tarjih melihat, memahami itu konteksnya apa sebenarnya kurma dan gandum ini. Nah, konteksnya adalah kurma atau gandum itu makanan yang mengenyangkan orang Arab sana. Nah, kalau makanan yang mengenyangkan orang Indonesia ini apa? Nasi, ya kan, beras, maka konteksnya adalah makanan pokok. Itu benar, orang apalagi orang Indonesia, orang Jawa, ya, udah sarapan roti 2 saja, ditanya udah sarapan belum? Belum, karena belum makan
boleh makan nasi. Padahal rotinya itu dari gandum biasanya. Nah, orang Papua lain lagi nanti. Ya. Orang Papua pakai sagu, apa? Pakai sagu atau pakai apa? Kata Ustadz Fauzan itu, Padlan itu pakai ini, apa? Singkong yang itu, apa? Ini. Jadi kalau dulu pesantrennya dia di sana, apa nampung anak-anak sana, baru awal-awal itu Pak, itu dititipkan sebelum beliau ada pesantren di sini, dititipkan ke pesantren-pesantren yang ada di Bogor dan sekitarnya. Itu sama pesantrennya dikembalikan Pak. Karena apa? Jatah untuk 10 orang hanya untuk dia sendiri. Karena makan beras dia tidak, cuma nasi gitu kayak ini. Nah, akhirnya apa? Terus dikarantina dulu sebelum di ini. Nah, akhirnya terus alhamdulillah pesantren. Anak itu dilatih puasa Senin Kemis terus. Ya, dengan itu akhirnya makanannya dikurangi. Nah, itu makanan itu. Nah, oleh karena itu ini konteksnya tadi secara bayani adalah, kalau secara burhani teksnya itu jelas teks itu. Tapi konteksnya hadis itu adalah makanan pokok. Maka tarjih memutuskan bahwa zakatul fitr itu dengan makanan pokok. Beras sesuai dengan apa yang dimakan. Nah, dimakan. Nah, belakangan di kemudian hari muncul untuk memudahkan itu apa? Dengan uang. Nah, dengan uang. Ya, dari zakat membedakan fakir miskin saat maka mengikuti maka uang senilai itu, tapi jangan makan berasnya saja. Ini berapa? 1,5 kilo dinilai ada ini. Nah, itu diberikan, tapi tarjih lebih makanan pokok sesuai dengan apa yang dimakan. Nah, itu fatwanya apa keputusan dari tidak hanya secara tekstual tetapi juga kontekstual dan juga dengan nalar hati ini Pak. Jadi nalar bahaya ini. Monggo mungkin ada yang lain lagi. Silakan Pak. Untuk ya, kalau terhadap sesama umat manusia itu harus meminta langsung kepada dia yang diperolahkan itu. Ya memang resikonya berat, tapi itulah nilai yang paling tinggi mulia. Nah, kalau sama Allah, kita berdosa sama Allah, itu cukup bertaubat, insya Allah diterima. Tapi kalau sesama umat manusia, ya kita harus minta maaf kepada orang yang pernah kita caci. Ya, pernah kita caci. Secara itu harus minta maaf. Ya, orangnya kalau sama beriman, insya Allah ridho untuk
memaafkan. Insya Allah kalau sudah saling memaafkan, dosa kita akan terbebaskan. Nah, gimana kalau sampai orangnya meninggal, kita belum minta maaf, ya, itu baru kita bertobat kepada Allah. Nanti hitungannya di akhirat lah. di akhirat. Maka di sini ada ayat yang itu wasyari'u illa maghfiratim mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati. Bersegera kita untuk minta ampunan. Segera, ya. Syara'a itu ya segera itu sesegera mungkin. Jadi tobat itu jangan ditunda-tunda. Meminta maaf jangan menunggu lebaran. Nah, ini menunggu lebaran pun kadang maafnya minta hanya lewat padahal yang bagus itu harusnya ya datang silaturahim. Nah, ini enggak mau minta maaf aja nunggu lebaran nanti lebaran, belum lebaran meninggal, kena COVID dan repot pula. ya. Yang lain monggo Bu, silakan, masih ada waktu. Ya. Ya. Apa Pak? Kirim? Ya. Ya. Itu adalah inti atau kandungan dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Fatihah itu juga ada yang disebut dengan doa ihdinas syiratal mustaqim. Jadi sebenarnya Fatihah itu bukan untuk dikirimkan, tetapi sebagai wasilah kita untuk berdoa kepada Allah. Nah, dulu Kiai Dahlan sebelum ada tarjih, kalau membuka sesuatu, yang membuka sidang, bahkan pernah kongres Muhammadiyah, itu oleh Kiai Dahlan dibuka dengan membaca suratul Fatihah, ya, karena baca untuk berdoa kepada Allah. Nah, jadi sebenarnya ya mari kita berdoa gitu ya Pak ya. Mungkin bukan dikirimkan. Mari kita berdoa agar doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bertawasul dengan surah Al-Fatihah. Tawasul dengan amal kebaikan itu kan dibolehkan, Pak. Ya. Jadi merubahnya kan selama ini kan dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Nah, saya pernah diskusi sama teman Nahdliyin yang sudah pengetahuannya tinggi. Ya sebenarnya itu niat kami tidak hadiahkan, tetapi mendoakan dengan tawasul dengan amal soleh. Nah itu kan sensitif Pak. Ya kalau kita doa kita awali dengan puji-pujian, itu kan Fatihah itu isinya kan puji-pujian pada Allah, ya kan? Doa. Jadi seperti apa berdoa itu, adab berdoa itu kan pertama dengan puji-pujian, kedua dengan selawat, ya kan? Selawat. Terus ditutup lagi dengan selawat. Kalau Asmaul Husna itu termasuk tawasul dengan Asmaul Husna. Berdoalah dengan Asmaul Husna seperti ya Rahman, yang Maha Pengasih, ya, berilah kasih sayang pada kami. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, kan gitu. Itu salah satu tawasul. Nah, Fatihah itu kan bagian dari puji-pujian pada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin dan seterusnya. Nah, jadi kalau diawali sebenarnya tidak masalah. Yang jadi permasalahan memang dikirimkan itu. Ya, kirimkan. Makanya dulu pas tsunami di Aceh, wah
teman-teman kita dari Partai Keadilan Sejahtera, cepat Pak. Sudah pasang bendera di sana. Ya, pasang bendera. Ketika itu pernah dialog sama teman dari Nahdien. Wah, ini cerita kalau sudah ngirim bantuan ke sana dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa bantuan kalian? Kalian tidak tahu. Kalau kalian itu ngirim bantuan itu berapa hari baru nyampe. Kalau kami sudah ngirim duluan. Ngirim apa? Fatihah. Nah, kirim Fatihah ini udah sampai duluan. Kirim Fatihah, kirim doa. Kirim doa pada mereka, insya Allah sudah sampai duluan itu. Jadi ini merasa bangga sudah masang bendera, sudah ngirim bantuan. Ini kamu gak ngirim bantuan. Nah, kamu baru bantuannya nih. Saya sudah duluan ngirim bantuannya. Nah, itu kirim Al-Fatihah. Jadi memang itu sensitif ya di tengah masyarakat, ya harus sebijak mungkin kita dalam mengalihkan itu, yaitu dengan ya seperti tadi kita awalin doa kita dengan membaca suratul Fatihah. Jadi tidak dikirimkan, tetapi mengawali doa dengan Fatihah. Berbeda kan Pak dengan mengirimkan. Nah, itu saya biasa saja itu mimpin gitu. Saya begitu juga. Tapi nggak pakai ila qadratin Nabiyil Mustafa. Fatihah itu kan kirim Fatihah kepada Rasulullah. Nah, kirim Fatihah kepada Roh. Ya, pakai bahasa Indonesia saja. Mereka juga nggak tahu. nggak tahu. Jadi tetap ini. Jadi insya Allah dengan demikian ya mudah-mudahan ya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, itulah makanya. Ya. Ya. Itu tawasulnya, Pak. Tawasulnya dia, tapi tawasul ya atas kehadiran Nabi yang orang pilihan gitu. Nah, itu kan kadang juga kepada Syekh Jaryani sampai kepada guru-gurunya yang di kampung. Nah, tawasul kepada orang yang sudah meninggal itu dalam akidah kan tidak boleh. Tawasul yang boleh itu kepada orang yang masih hidup. Artinya ya tawasul pada orang yang hidup itu kita mau berdagang supaya dagangannya laris. Nah, itu datanglah kepada ulama yang dianggap dekat dengan Allah, mohon Pak Kiai doakan. Nah, minta doakan saya mau berdagang, mohon doanya supaya dagangan saya bisa laris. Itu boleh, Pak. Tapi kalau minta syariat, nah itu lain masalah. Nah, itu boleh. Bertawasul kepada orang hidup itu boleh. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh masing-masing. Ya, amal soleh masing-masing. Ya, seperti orang yang terjebak ke dalam 3 orang terjebak dalam gua. Itu kan bertawasul dengan masing-masing. Lah, membaca Al-Quran, menjawab Yasin, itu termasuk amal soleh. Nah, makanya kalau saya mendoktrin itu tidak menghadiahkan Yasin ini kepada orang meninggal, tapi kita sebelum membaca doa bertawasul dengan amal soleh kita, yaitu dengan membaca Yasin, membaca ayat-ayat pendek, kan biasanya gitu kan. Al-Quran itu kan disebut mereka tahlilan, ya kan? Karena membaca kalimat tauhid berulang kali. Kita ini suka nambahan, Pak. Ya. Yasin, karena dibaca bersama-sama, yasinan. Tahlil karena dibaca berulang-ulang, tahlilan. Nah, apalagi tabarokan terus berkahan dan lain sebagainya. Jadi suka menambah an itu, nambahan ya. Kalau tahlil itu di Muhammadiyah sangat dianjurkan kita membaca
tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasul